Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, jumpa lagi bersama saya Mas Rizal, jurnalis Serambi Indonesia dalam program podcast edisi Kamis 17 Februari 2021. Dalam program podcast kali ini kita akan berbincang mengenai isu yang terhangat yang sedang terjadi di Aceh sana ini, yaitu masalah Aceh mendapat peringkat pertama kemiskinan se-Sumatera. Kalau secara nasional itu kita menduduki posisi ke-6. Dalam diskusi ini sudah hadir bersama saya ini Bang Alfian, tapi kita sering memanggilnya dengan kata Bang Alfian gitu. Beliau adalah koordinator LSM, Masyarakat Transparansi Aceh, atau yang sering disingkat dengan MATA, LSM MATA gitu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ini suasana cuaca di Aceh sangat panas, ditambah lagi isu dengan isu panas gitu, isu kemiskinan gitu. Semakin gerah rasanya gitu. Baik, selama 30 menit ke depan Syederalun kita akan berdiskusi dengan Bang Alfian mengenai apa penyebab Aceh terus mengalami kemiskinan. Sementara seperti yang kita ketahui, Aceh mengelola dana yang begitu besar. Tapi apakah peruntukannya tepat sasaran atau apa masalah lainnya? Bersama Bang Alfian selama 30 menit ke depan kita akan berdiskusi lebih panjang itu. Baik Bang Alfian, seperti kita ketahui media, terutama media harian Serambi Indonesia, memuat di halaman mukanya isu kemiskinan ini. Bahwasanya isu ini kan isu yang terulang gitu ya setiap tahun. Udah beberapa tahun kita menepati posisi pertama peringkat kemiskinan gitu. Dalam beberapa media menyebutkan ini sebagai pil pahit ya bagi Aceh ya, di tengah besarnya anggaran yang dikelola gitu. Bahkan kemarin pegiat media sosial ada beberapa pihak mengirim papan bunga ke kantor gubernur gitu sebagai kritiknya terhadap gubernur yang mengkritisi masalah kemiskinan ini. Kalau dari pandangan mata, bagaimana melihat data yang dirilis oleh BPS ini? Karena kita ketahui angka kemiskinan ini, peringkat ini kan berasal dari BPS gitu ya. Nah, kalau mata melihat sendiri seperti apa ini? Silakan tanggapan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang pertama kita memang merujuk semua hasil survei BPS ya, apalagi soal kemiskinan. Ya. Nah, kalau kita lihat metode yang mereka gunakan memang itu metode yang juga metode lama ya. Metode lama. Artinya dari sisi pendapatan per kapita dan juga kebutuhan kan, terutama terhadap masyarakat miskin. Nah, soal metode ini bisa juga misalnya ataupun bisa jadi kalau memang digunakan lebih jauh lagi, bisa jadi mungkin bisa lebih ya. Bisa lebih gitu ya, bisa lebih soal kemiskinan, karena kalau menurut kami bahwa kemiskinan di Aceh ini adalah kemiskinan struktural ya. Jadi bukan hanya soal bahwa hari ini kita juga melihat ataupun mendengar bahwa ini adalah akibat semata-mata bahwa kita beralih kepada konflik dan tsunami, karena ini kan sudah sangat lama kan. Artinya hampir 20 tahun ini soal apa itu sudah berlalu. Nah, tapi kita juga perlu pahami bahwa ketika kita bicara soal kemiskinan ini, Aceh juga memiliki dana yang cukup besar ya. Sejak 2008 sampai sekarang, dan itu masih beberapa tahun ke depan lagi sampai 2027. Nah, pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang sudah sering kita diskusikan sebelumnya, bagaimana kita misalnya bicara soal apakah misalnya secara tata kelola pemerintah kita itu sudah dari sisi transparansi, dari sisi akuntabilitas ini bagaimana? Dan kalau kita lihat dari sisi anggarannya, apakah belanja anggaran kita tiap tahun ini sudah benar atau tidak? Sesuai peruntukan ya. Nah, jadi kalau kita bicara soal fair, soal misalnya transparansi, akuntabilitas ini menjadi bagi penilaian kami masih menjadi tanda tanya besar. Artinya sektor dua isu ini, isu paling dasar dalam tata kelola pemerintahan ini yang sebenarnya harus benar-benar dibangun secara konkret, tidak hanya posisi bahwa istilahnya klaim ataupun misalnya mengatakan bahwa sudah terbuka, sudah akuntabilitas. Saya pikir ini belum.
Ini sebenarnya menjadi modal utama bagaimana membangun fondasi terhadap tata kelola pemerintah Aceh ke depan. Nah, belum lagi misalnya kita tahu bahwa juga sistem masih dikelilingi oleh kondisi yang koruptif. Nah, kita tahu misalnya masih sektor beasiswa terjadi korupsi, sektor pengadaan ternak misalnya sapi itu juga terjadi korupsi. Belum lagi kita masuk misalnya sektor pengadaan barang dan jasa. Nah, artinya problem kita hari ini sebenarnya ada di pemerintah, karena pemerintah kalau kita lihat ketika misalnya BPS hari ini sudah merilis, nah ini bagaimana pemerintah menyikapi, ya terutama bagaimana pemerintah membangun etika komunikasi. Karena kalau kami melihat bahwa saya sendiri membaca hari ini yang dari pernyataan Kepala Bapeda Aceh, saya melihat ini adalah etika komunikasi, birokrasi pemerintah Aceh juga perlu ditata ulang. Dan karena ini jelas tidak sehat. Karena benar misalnya kalau kita bilang bahwa kalau dibandingkan dengan angka kenaikan Aceh lebih rendah dibandingkan dengan nasional misalnya ya. Tapi itu benar. Tapi kita kembali lagi bahwa kita jangan lupa bahwa punya anggaran cukup besar dan apakah belanja anggaran kita selama ini sudah benar atau tidak. Nah, misalnya 2021 ini ada 9,3 triliun misalnya yang sudah dialokasikan untuk itu, katanya ya untuk percepatan pemerasan kemiskinan. Nah, ini programnya apa? Ini yang perlu dan saya pikir pemerintah harus terbuka didiskusikan. Makanya penting soal membangun etika komunikasi dengan publik. Minimal hari ini birokrasi pemerintah Aceh ada komunikasi dua arah dengan publik, dan ini untuk membicarakan ini. Kalau misalnya ini hanya wilayah yang sangat tertutup atau tidak bisa diakses oleh publik, saya pikir ini akan jadi problem juga di akhir tahun nantinya, terutama soal bahwa program-program yang dilakukan sekarang ini tidak tepat sasaran. Nah, salah satunya misalnya soal pengadaan pembangunan rumah duafa. Ini kan salah satu program pemerintah untuk sektor percepatan pemerasan kemiskinan. Nah, di tahun 2021 ini kita tahu sama-sama bahwa itu pemerintah Aceh cuma membangun 780 unit. 780 unit? Iya, 780 unit. Nah, kalau kita lihat di RPJM, periode kepemimpinan gubernur sekarang ini kan harus dibangun 30.000 unit. Nah, itu rata-rata yang seharusnya dibangun itu kalau 5 tahun berarti ada 66.000 unit ya. Nah, sampai hari ini kan nggak ada klarifikasi ini dari pemerintah Aceh. Artinya bukan hanya pemerintah Aceh ya, tetapi klarifikasi dari pemerintah Aceh, dan ini adalah ada eksekutif legislatif. Kenapa misalnya ini tidak mencapai target? Padahal dari Mendagri sendiri ini menjadi penekanan supaya ini direalisasikan, karena bagian dari masuk dalam RPJM Aceh. Nah, sampai sekarang kan publik juga nggak ada informasi ini. Kenapa ini bisa, walaupun misalnya kita tahu ada beberapa oknum di DPR ngomong bahwa kecewa, tapi lagi-lagi kita melihat bahwa ini DPR juga bagian dari harus bertanggung jawab. Karena proses pembahasannya clear tahun ini adalah dua pihak. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, belum lagi misalnya kalau kita melihat bahwa alasan bahwa kita pandemi, kan, kita juga jangan lupa bahwa Aceh hari ini juga ada mengalokasikan anggaran tahun 2020 melalui refocusing itu sebesar 2,5 triliun. Nah, dana refocusing. Ya 2,5 triliun ya, itu bersumber dari APBA 2020. Nah, sementara di anggaran hibah itu ada 1,5 triliun yang sampai sekarang itu tidak tersalurkan. Nah, malah kalau kita lihat dari sisi sektor penyerapan anggaran kesehatan misalnya di Aceh terhadap refocusing masa pandemi itu malah terendah se-Indonesia. Nah, problem-problem ini saya pikir tidak bisa disalahkan bahwa orang luar ya, tapi ini persoalannya dan pemerintah yang merancang dan pemerintah yang juga yang mengeksekusi terhadap ini. Walaupun kita tahu bahwa misalnya masa pandemi pemerintah menggerakkan ASN-nya dengan ribuan untuk melakukan pembagian masker di seluruh 23 kabupaten kota. Nah, jadi kalau misalnya alasan konflik, alasan tsunami, jelas ini tidak relevan lagi ya, karena ini hampir 20 tahun. Karena dana otsus juga ada di 2008, sementara kita 2005 itu sudah adanya perdamaian. Ya. Nah, begitu juga soal misalnya pandemi, sumber Aceh kemarin itu sangat besar. Itu tidak termasuk, saya bilang tadi yang 2,5 triliun ini tidak termasuk dana misalnya ada alokasi dana ADD lagi ya, dari level masyarakat kampung itu di Aceh juga mendapatkan berupa BLT, juga ada PKH. Jadi
apa namanya bantuan yang disalurkan oleh pemerintah itu sebenarnya ada dalam bentuk dana hibah 1,5 triliun itu tidak disalurkan, dan sampai sekarang itu nggak ada klarifikasi kenapa ini tidak disalurkan, sehingga kenapa harus ditahan. Nah, dalam konteks tata kelola dana COVID, dalam catatan kami ini adalah secara tata kelola kalau kami melihat ini adalah paling terburuk karena tidak bisa diakses oleh publik. Bukan publik saja ya, DPR aja nggak bisa. Kami merasa bahwa ini juga sampai sekarang hari ini belum mereka dapatkan datanya. Dana yang 2,5 triliun ini kemana saja realisasi priorisasinya. Nah, kita tahu misalnya informasinya dari ketika ada pengumuman dari nasional misalnya, apalagi misalnya dari Kursi Aceh perlu juga dicatat bahwa itu adalah 5 besar nasional. Jadi kalau dalam konteks pandemi, kalau misalnya kita menggunakan alasan pandemi, saya lihat juga tidak relevan kalau misalnya dana ini sebenarnya dilakukan secara efektif. Nah, makanya kalau kita lihat dengan kondisi hari ini, cara merespon pemerintah, kita melihat cara yang sangat panik. Seharusnya bagaimana membangun komunikasi secara etika yang lebih sehat ini adalah dua arah, terutama dengan publik. Karena publik perlu saya sampaikan bahwa kalau misalnya tahun depan terjadi juga ini akan terus juga akan ada protes ataupun ada mengklaim bahwa pemerintah ini dianggap sudah gagal dalam membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat ataupun bagaimana membangun sistem untuk mengeluarkan kemiskinan berat Aceh yang hari ini yang sudah yang sudah terstruktural ini ke minimal menjadi masyarakat hidupnya menengah ke atas. Dan belum lagi misalnya kalau kita bicara anggaran, sebenarnya sumber-sumber anggaran kita kan cukup besar, bukan hanya soal dana usus saja, tapi hari ini menjadi pegangan kita dan itu menjadi pedoman kita itu adalah di OSUS ya. Di OSUS ya, oke. Baik Bang, menarik sekali Bang. Ada kemiskinan struktural gitu ya. Ini istilah yang disampaikan oleh Bang Alfian gitu. Ini maksudnya kemiskinan struktural bagaimana Bang? Ya, kemiskinan struktural kan di mana kita ketahui bahwa si miskin ini bukan dia memang tidak bekerja ataupun dibilang malas ya kan, tapi kemiskinan struktural ini secara sistem sosialnya memang tidak difasilitasi, terutama oleh pemerintah. Okay. Nah, ketika misalnya sudah ada fasilitas, ya mereka akan bekerja. Dan dan ini kan tidak pernah terwujud. Walaupun misalnya kita tahu bahwa ada program-program melalui UMKM misalnya, dan kita kan melihat bahwa pemerintah hari ini cuma melakukan ada kebijakan mengeksekusi, tapi bagaimana memastikan bahwa program-program yang sudah mereka luncurkan ini itu memang tepat sasaran, dan ini juga bagian dari bagaimana mereka bisa keluar dari jurang kemiskinan. Nah, proses ini kami melihat tidak terlaksana. Jadi secara kebijakan kita akui memang ada, walaupun tidak secara menyeluruh ya. Tapi bagaimana memastikan bahwa program-program ini memang efektif. Dan kita nggak pernah tahu itu, artinya publik juga nggak pernah tahu apalagi misalnya yang namanya program-program yang misalnya contoh ya, kita tahu misalnya di Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh misalnya ada pengadaan bibit ikan yang dan itu luar biasa besar anggarannya, tapi itu kan bagaimana dampak terhadap petani tambak misalnya ataupun dalam tingkat produksi itu kan nggak pernah di ininya. Nah, pemerintah kan cuma sering melakukan kayak misalnya tahun 2019 kemarin menempelkan baliho-baliho di sudut kota bahwa ini yang sudah dikerjakan. Tapi secara data konkret kan kita nggak bisa tahu, dan kita juga bertanya apakah ini benar, kan itu jadi pertanyaan yang selanjutnya. Sementara di satu sisi pengadaan selalu dilakukan setiap tahun. Ya, dan itu malah kalau dari informasi yang kami peroleh itu tahun 2021 itu mencapai 149 miliar malah, itu pengadaan bibit saja. 149 miliar. 49 miliar. Sederhananya, kalau memang itu benar angka itu, pemerintah harus berani mengeluarkan data kemana saja nih, siapa saja yang menerima ini. Karena proses verifikasinya juga penting, karena korupsi yang terjadi sekarang di Aceh itu tersistematis ya. Jadi mulai dari proses perencanaan sampai pada tingkat proses pelaksanaan. Jadi korupsi yang terjadi sekarang itu bukan korupsi yang terjadi di ujung, tapi di awal sudah terjadi. Sudah direncanakan sih, Bang. Baik, menarik sekali, Bang.